Aku Kyrie Peterson. Ini Mario Aldecoa. Salah satu dari reptil ini adalah aligator, dan yang lainnya adalah buaya. Tahukah kamu yang mana? Tetap nonton guys, karena kami akan segera menunjukkannya. Menjelajah jejak. Selamat datang kembali guys. Oke, jadi yang sedang aku pegang di sini, ini adalah aligator Amerika. Dan yang kau punya di tanganku adalah buaya Amerika. Dan sekarang kami berada di Florida Selatan. Dan yang mengagumkan dari lokasi ini adalah satu-satunya tempat di dunia di mana wilayah kedua reptil ini tumpang tindih. Akan tetapi, menangkap kedua hewan ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Mari kita lihat cuplikan tangkapan tadi malam. Ada sesuatu di sini. Di mana? Tunggu, aku tidak melihatnya. Tunggu di sana, biar kulihat apa aku bisa lebih dekat. Sudah kurekam, jadi kalau mau ditangkap sekarang aja. Oke, aku mulai 1, 2, 3. Aku dapat. Mantap. Hahaha, bagus. Tangkapan bagus. Tos dulu, bro. Ya. Wah, ya. Inilah dia, bagian pertama dari teka-teki ini, buaya Amerika. Sekarang kita tinggal cari aligator Amerika. Ada aligator di sebelah sana. Ya, betul. Oke, ini beban yang berat akan kulakukan. Ini satu hal yang tidak perlu dipikirkan. Langsung aja digas. Siap? Iya. 1, 2. Dapat. Mantap. Ya, bagus. Nyaris mengenai tepat di belakang lehernya. Awas jarimu, dia mengangkatnya. Wah, ini dia. Baiklah, sekarang kita harus mendekatkan buaya Amerika ini dengan aligator Amerika. Hahaha, bro, ini keren sekali. Lihat giginya itu. Ya, tadi malam tangkapannya seru banget ya. Ya, maksudku betapa kerennya menangkap aligator dan buaya di malam yang sama. Pertama kalinya buatku. Nah, ini bagus karena memberi kita kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang banyak orang tulis dan tanyakan kepadaku. Aku yakin mereka juga tanya kamu. Apa perbedaan antara aligator dan buaya? Kebanyakan orang melihat reptil seperti ini dan menganggapnya sama, tapi sebenarnya tidak. Setelah menempatkannya berdampingan, kamu bisa melihat bahwa keduanya tampak sangat berbeda. Nah, sudah jelas, keduanya adalah reptil. Keduanya genus buaya dan telah ada di planet ini selama berapa? 200 juta tahun? Ya, tentu saja. Garis keturunan mereka prasejarah. Jadi ini keturunan dinosaurus ya? Betul. Oke, pertama-tama mari kita lihat perbedaan struktur moncongnya, karena ini mungkin cara yang mudah untuk mengidentifikasi hewan ini di alam liar, benar kan? Ya, begitulah caraku mengidentifikasi mereka, sangat mudah. Buaya memiliki moncong yang runcing dan sempit, aligator memiliki moncong yang lebar dan bulat. Ya, lihat betapa lebarnya moncong itu, dan itu ada hubungannya dengan jenis makanan yang mereka makan. Ya, tentu saja, buaya lebih banyak hidup di habitat pesisir, jadi mereka akan memakan ikan. Dan mereka menginginkan rahang yang lebih ramping untuk meronta-ronta dan menangkap ikan. Ya, aku bisa melihatnya dari struktur giginya, itu terlihat seperti gunting kecil. Nah, sekarang lihat aligator. Tentu saja kita tahu aligator itu oportunis, rakun dan rusa hampir semua hal melewati rahang ini. Dan mereka memiliki rahang yang besar dan lebar untuk menghancurkan makanan mereka, kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, satu kesamaan lain yang dimiliki semua buaya adalah membran niktitasi. Dan itu sangat keren, itu seperti kacamata bawaan saat berburu di bawah air. Sekarang kita bahas warna reptil ini karena warnanya juga sangat berbeda. Kamu lihat kalau warna kulit aligator sangat gelap, hampir hitam. Lihat nih. Dan aku bayangin ini membantu mereka tetap berkamuflase di air yang gelap dan keruh, serta mungkin membantunya menyerap sinar matahari. Seperti yang kita ketahui, reptil adalah hewan ektotermik, artinya mereka membutuhkan sinar matahari untuk menghangatkan tubuh mereka agar bisa keluar dan beraktivitas. Tapi buaya warnanya terang, kenapa itu? Karena lingkungannya. Karena buaya hidup di pesisir, mereka akan langsung menyatu dengan pasir. Ya, kamu akan melihat bahwa warna kulit skute dan bola sisiknya hampir terlihat seperti pasir. Maksudku, aligator seperti ini, jika berada di rawa yang gelap dan keruh, kamu bisa melihatnya langsung tanpa menyadari keberadaannya. Iya, jelas ini membantunya menangkap mangsanya begitu sampai di pantai dan bom, ia menerjang untuk mengambil sesuatu. Perbedaan lainnya adalah lihat semua sisik pada buaya dan aligator, terutama di sekitar ekornya. Jadi inilah yang kita sebut skute. Dan jika kamu perhatikan, buaya memiliki skute yang sangat menonjol, lebih panjang. Oh iya juga ya. Sedangkan aligator memiliki skute yang lebih pendek dan skute itu membantu mereka bergerak lebih baik di dalam air. Iya, kamu bisa lihat bahwa ekor aligator jauh lebih bergerigi sedangkan ekor buaya. Coba kita bandingkan sejenak. Hadah, gimana ledakan kekuatan itu? Ya, kamu harus menjaga tangan kamu tetap terkunci di leher buaya dan juga rahangnya agar jariku tidak masuk ke mulutnya. Tapi kamu mungkin bisa melihat di sana bagaimana ekornya bisa berputar dengan cepat. Dan itu semua karena otot. Hal ini mengarah ke pertanyaan yang sangat umum yang aku dapatkan juga, yaitu temperamen mereka. Buaya cenderung memiliki reputasi yang sangat buruk. Mereka dianggap lebih berbahaya daripada aligator, tapi itu tidak sama sekali berlaku di Florida.
Buaya Amerika sebenarnya adalah hewan yang sangat pemalu. Aligator sedikit lebih berani di Florida karena mereka lebih umum dan terkadang mereka ditemukan di daerah pemukiman. Ya, jadi mereka agak terbiasa berada di sekitar manusia. Tapi bahkan dalam kedua kasus ini, hewan ini tidak benar-benar berniat untuk memakan manusia. Seringkali aku tahu ketika itu serangan aligator, itu adalah identitas yang salah. Ada orang yang berenang di air, khususnya air yang gelap, sedang meronta-ronta, kamu akan terlihat seperti hewan yang terluka atau ikan. Dan sebagai pemakan oportunis, buaya itu akan mengejar kamu. Betul. Nah, selain perbedaan fisik antara kedua buaya ini, ada sesuatu yang perlu kamu ketahui yang tidak bisa kamu lihat secara langsung. Buaya Amerika sebenarnya dianggap terancam punah di Florida Selatan, sementara aligator Amerika hanya dilindungi saja. Kemungkinan bertemu salah satu hewan ini jauh lebih besar daripada bertemu buaya. Kalau kamu di alam liar dan melihat moncong ramping, anggaplah diri kamu beruntung karena mungkin itu hanya sekali seumur hidup. Aku Kyrie Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Kamu siap melepas dua buaya ini? Ayo kita gaskan. Sampai jumpa aligator. Selamat tinggal buaya.